Akhirnya emas kembali mengalami penurunan. Kali ini kembali diturunkan di bawah 1920, tapi so far masih tertahan di atas 1914. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ini yang akan kita lihat terlebih dulu dari US dollar. Nah, seperti yang terlihat pada grafik US Treasury, kali ini grafik menunjukkan seolah-olah dia sudah mulai jenuh dan ada tanda-tanda untuk kembali turun. Tapi masalahnya MACD belum crossover dan kita masih tetap harus sabar menanti sampai kurang lebih data ekonomi nanti malam. Di satu sisi, kalau kita lihat dari kondisi daily, kelihatan di sini posisinya adalah dia sudah mengalami kejenuhan atau overbought. Apakah dia akan menjadikan indikasi akan terjadi penurunan? Belum tentu, karena kita masih tetap ini pun bisa terjadi kegagalan kalau ternyata harga kembali dorong sampai level di atas high kemarin. Nah, apalagi kalau misalkan kita juga memiliki area resisten yang cukup dekat. Jadi hati-hati, kemungkinan potensi untuk penurunan ataupun kenaikan cukup berimbang, tapi di satu sisi potensi dari double top pun cukup terbuka. Nah, satu lagi, kalau kita lihat dari kondisi USD atau dolar juga mengalami penutupan yang serupa, yaitu dengan candle hanging man, sehingga kemungkinan kita juga bisa berharap terkait dengan potensi penurunan. Nah, tapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa kondisi dari MACD ini pun masih tetap terbuka ke atas, sehingga kita juga belum bisa menentukan apakah dia off lalu kemudian turun atau malah dia kecenderungan tetap naik. Nah, hati-hati juga di grafik K4, kecenderungannya dia memang sedang mulai penurunan, tapi seperti yang melihat di sini garis biru trendline mengalami potensi rejection. Nah, itu berarti tanda-tanda bahwa emas ataupun pound sterling dan juga market lain berpotensi akan mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat dari sisi pound sterling sendiri, grafik daily cenderung menunjukkan area yang lebih rendah. Nah, satu sisi, kalau tempo hari kita sempat menyatakan gagal terkait dengan head and shoulder, tapi ada teori baru yang mengatakan bahwa ini adalah masih dalam balutan head and shoulder. Dengan catatan, kemungkinan neckline yang sedang terbentuk adalah saat ini sudah ditembus di 1.2530. Oleh karena itu, dalam beberapa jam ataupun hari ini minimal tidak boleh atau tidak sampai tutup di atas 1.2530. Jika itu yang terjadi, maka confirm kita akan dapatkan pola penurunan dari bagian head and shoulder. Nah, satu sisi yang juga tak kalah penting adalah MA200. Untuk kemudian di grafik keempatnya, kemungkinan yang akan kita hadapi adalah ya seperti yang Anda lihat di sini. Fibonacci bisa saja kita pindahkan, dan kalau kita gerakkan ke bagian bawah, maka yang akan kita harapkan adalah picu terkait dengan potensi rebound. Dan rebound tersebut diharapkan tidak lebih dari 38.2%, lalu kemudian terjadi penurunan. Itu artinya 1.2500 ataupun 1.2520 adalah area yang cukup penting untuk melakukan sell. Di lain sisi, kalau ternyata terjadi kenaikan di atas level katakanlah 1.2545 atau 1.2550, Anda boleh switch lakukan buy, tapi dengan catatan pula target kemungkinan hanya maksimum 1.2580 atau 1.2630. Nah, di sisi lagi adalah data klaim pengangguran mingguan Amerika yang akan menjadi pemicu nanti malam. Sementara untuk data siang ini, kecenderungannya diragukan untuk mengangkat moral ataupun kecenderungan untuk buyer masuk pound sterling. Sementara untuk crude oil, setelah dia bertahan di level 88 dan kembali menguji kembali, tapi Anda bisa perhatikan di sini zona lower high dari RSI, lalu kemudian ini adalah same high yang ada di grafik H4. Itu tandanya berarti ada bearish divergence yang menandakan akan ada potensi koreksi. Tidak perlu terlalu jauh, karena 86 ataupun 84 saya rasa sudah cukup untuk terjadi target koreksi turun. Sementara untuk daily-nya, walaupun dia ditutup dengan candle bullish, tanda-tanda untuk penurunan pun didukung oleh potensi dari bearish divergence. Nah, otomatis untuk kali ini incar saja zona sell, lalu kemudian hati-hati saat dia sudah sentuh 85 atau 84. Nah, tapi dengan catatan pula, begitu dia terjadi penembusan di atas 88.58, maka kemungkinan dia akan kembali rally sampai zona 89 atau bahkan 90 yang terdekat. Nah, terakhir, gold ternyata akhirnya ditutup dengan bearish dan kali ini sedang bertahan di MA200 daily 1917. Yang kita harapkan adalah penutupan candle. Kalau ternyata dia tetap ditutup di atas 1917, maka ada potensi untuk kembali rebound. Tapi kalau ternyata dia tutup di bawah 1917, maka kemungkinan dia akan kembali turun tertekan, dan bahkan 1900 akan kembali muncul. Nah, di grafik keempat, jelas Elliott Wave yang kemarin sudah selesai dengan ABC-nya
dan saat ini cenderung lebih rendah lagi. Dan yang saya khawatirkan terbaru adalah kemungkinan potensi yang kita lihat ini sebagai potential head and shoulder. Ini berarti dengan catatan kenaikan tidak diharapkan lebih tinggi dari 50% yaitu 1926. Tapi kalaupun misalkan dia kembali retest 1920 persis dengan tadi pagi, inilah zona yang sesuai dengan keinginan kita untuk lakukan sell. Berarti tinggal menunggu apakah neckline yang akan ditembus atau tidak. Nah, itu berarti Anda tinggal gunakan saja areal trendline seperti ini. Nah, ternyata areal untuk neckline-nya akan berada di zona 1916. Jadi hati-hati untuk 1914. Kita yang akan harapkan adalah potensi penurunan lanjutan sehingga dia mampu untuk mengkonfirmasi terkait dengan head and shoulder tersebut. Dan itu juga berarti tanda-tanda untuk 1903 atau bahkan 1885 sangat berpotensi untuk terjadi. Tapi dengan catatan teman-teman, hati-hati saat areal sudah turun mendekati level 1910-1912 karena akan guncangan pertama atau rejection pertama. Nah, tapi kalau misalkan ternyata terus ditembus, apalagi dengan dukungan data ekonomi yang relatif lebih kuat, maka mungkin kita akan bisa melihat zona 1885 atau 1890 kembali. Nah, selanjutnya kita berharap potensi penurunan tersebut selesai di kisaran 1890-an. Karena kemungkinan demand bisa saja kembali muncul di zona tersebut. Nah, otomatis fokus utamanya masih tetap terkait dengan US Treasury yield dan juga pergerakan US dollar. Kalau misalkan ternyata dari sini dia terjadi penembusan di atas 1932, Anda boleh switch lakukan buy sesuai dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Tapi selama dia tidak tembus di atas 1932, maka kita artikan dia masih tetap confirm dalam jalur penurunan. Dengan demikian, kemungkinan penurunan masih akan terjadi dan perhatikan zona khusus 1903 sebagai zona support tentunya, lalu kemudian zona resisten 1930-1932. Nah, ini juga akan memberikan indikasi berikutnya terkait dengan apakah Fed akan lanjut dengan kenaikan atau mereka bisa menahan suku bunga tersebut di bulan September.